Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya RA Anita Melina A, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari modul 1.4. Adapun tujuan pembelajaran pada aksi nyata modul 1.4 ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Selamat menyaksikan. Setelah Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta dalam rangkaian webinar Merdeka Belajar, Diseminasi Budaya Positif dan Kelas Poin. Baik, langsung saja untuk membuka webinar siang ini, marilah kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tak kenal maka tak sayang katanya. Maka dari itu, izinkan saya menyampaikan pantun pembuka. Malam-malam makan pepaya. Pepaya manis, enak rasanya. Perkenalkan, saya Devisa. Salam kenal semuanya. Salam kenal Bapak Ibu. Oke, baik, saya Devi selaku moderator pada acara webinar siang hari ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA Negeri 1 Padarincang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada webinar ini kita akan membahas apa sih diseminasi budaya positif itu, apa pentingnya terhadap proses pembelajaran, dan juga akan dibahas apa itu kelas poin. Oke, pada kesempatan ini juga sudah bergabung narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Anita Meilina. Beliau ini merupakan guru kimia di SMA Negeri 1 Padarincang. Beliau juga sudah memiliki banyak karya tulis. Baik, saya akan menyapa pemateri kita terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Apa kabar, Kedengeran ya? Ibu? Jelas ya? Ya, jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah baik, luar Ibu. biasa ya. Masya Allah. Oke, baik Ibu, agar webinar hari ini dapat berjalan lancar, perlu diketahui bahwa sesi penyampaian materi ini akan berdurasi selama kurang lebih 60 menit ya Ibu. Kemudian nantinya akan kita lanjut ke sesi tanya jawab selama 15 menit. Maka dari itu untuk Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya bisa langsung saja melalui kolom chat atau langsung bertanya pada sesi tanya jawab nanti. Baik, mari kita akan mulai saja kepada Ibu Anita. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih ya, Bu Devi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung di kegiatan webinar Diseminasi Budaya Positif dan Kelas Poin. Jadi pada kegiatan kali ini, Tombol Durian Mantap tadinya hanya internal mengadakan diseminasi budaya positif dan kelas poin. Tapi karena ada beberapa permintaan juga dari teman-teman yang lain sebetulnya, jadi untuk memfasilitasi webinar dan juga sertifikatnya ya, maka dilakukan juga webinar ini. Jadi sebetulnya diseminasi budaya positif ini adalah salah satu tugas di dalam modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya lakukan. Tapi ada juga materi lain, yaitu saya ingin juga men-share terkait aplikasi kelas poin. Gitu. Ini aplikasi yang mudah kita gunakan dan memudahkan anak sebetulnya, di mana nanti akan saya jelaskan kenapa dia memudahkan anak. Nah, izinkan saya share screen dulu sebentar ya. Oke.
sebentar tampilannya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat diseminasi budaya positif yang saya tampilkan di sini, ini kan tampilannya PowerPoint seperti ini. Seperti biasa sama. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di atasnya ada, kalau Bapak Ibu perhatikan ada kayak angka ya. Ada angka 75683 ya, kalau Bapak Ibu lihat. Nah, itu merupakan kode kelas untuk aplikasi kelas poinnya sebetulnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya menggunakan kelas poin aplikasinya. Nah, tapi sebelumnya yang ingin saya sampaikan terkait diseminasi budaya positif. Jadi sejak kurikulum Merdeka ini diluncurkan, itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Perubahannya mungkin secara uh, tidak terlalu signifikan sebetulnya. Pembelajarannya tetap sama dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam implementasi kurikulum Merdeka karena tujuannya adalah untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila pada akhirnya gitu. Nah, budaya positif ini digembar-gemborkan di berbagai macam webinar, kemudian sampai pendidikan guru penggerak pun memunculkan ini karena diharapkan dengan adanya budaya positif ini bisa terbangun suatu hal yang baik di siswa kita. Nah, sebelum kita masuk pemaparan, saya ingin bertanya dulu. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Nah, bagaimana caranya? Jadi silakan ambil HP-nya. Bapak Ibu boleh join ke kelas poin app. Nanti di sana join klien. Nanti ada kode kelas yang harus Bapak Ibu tuliskan. Ada yang bisa masuk belum ya? Belum ada yang masuk nih. Kode kelasnya 75683. 75 ada. Udah satu orang sudah masuk. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan itu ada angka di kode 75683 yang ada di sudut kanan itu ada angka sebelahnya 2 orang. Berarti sudah ada 2 orang yang masuk ke kelas poin. Dan itu kalau diklik nanti bisa terlihat nampak siapa saja orangnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di kelas poin itu nanti 2 orang itu lihat di sebelahnya warnanya hijau, artinya masih bisa masuk pesertanya. Tapi kalau sudah merah, berarti pesertanya sudah limit, tidak bisa nambah lagi. Itu terjadi jika kelas poinnya kelas poin biasa. Kalau yang biasa, yang belum pro atau belum premium, biasanya dia mentok di angka 25. Setelah 25 dia merah. Jadi sudah tidak bisa ada yang masuk lagi. Tapi kalau yang pro, maka bisa lebih dari 25. Masih hijau. Ya, saya perlihatkan ya, ada. Kalau yang sudah masuk berarti saya klik aja. Waktu untuk menjawab pertanyaan ini apakah yang dimaksud dengan budaya positif, saya berikan waktu 1 menit untuk menjawabnya. Ini word cloud, jadi nanti nampak. Baru ada 2 sih yang muncul ya. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Ya, kebiasaan baik katanya. Kemudian ada lagi. Hanya 2 peserta yang masuk ke kelas ya. Yes, saya kok bisa masuk ya, Bu Anita. Kenapa? Susah? Ya, di sini ya kelas kode di X nih. Nanti saya 75683 kelas poinnya ya. Nah, ini di sini ada waktu Bapak Ibu nih. Ini ada waktu untuk mengerjakannya. Nanti kalau misalnya ini sudah habis waktunya, dia tertutup sendiri. Kalau di aplikasi lain, Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya, kan kita harus login email. Tapi kalau di kelas poin ini tidak perlu kita login email si siswanya. Jadi akan lebih mudah memudahkan siswa. Biasanya kalau pada saat aplikasi Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya, siswa itu terkendala untuk login email. Tapi kalau ini tanpa harus login email langsung. Nah,
Nah, jawaban dari rekan-rekan yang tadi itu ada dua ya, kebiasaan baik dan ada. Sebetulnya budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang berlaku di masyarakat sebetulnya ya ada, hanya lebih dimunculkan lagi. Karena ada nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid gitu. Nah, pada intinya tetap budaya positif itu ditujukan agar terciptanya profil pelajar Pancasila pada siswa. Nah, budaya positif itu akan berkaitan nanti dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini yang terakhir yang restitusi. Mungkin kalau penghukuman dan penghargaan, motivasi Bapak Ibu sering mendengar. Tapi kalau yang restitusi itu masih jarang didengar nampaknya. Tapi mudah-mudahan aja Bapak Ibu sudah memahami ya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini restitusi 5 posisi kontrol dan yang satu lagi segitiga restitusi. Nah, jadi di budaya positif itu akan berkaitan dengan hal-hal berikut ini yang saya sebutkan tadi. Nah, disiplin positif itu berkaitan dengan perilaku kepatuhan. Nah, biasanya kalau kita mengatakan disiplin pasti adalah kaitannya dengan peraturan, gitu ya, peraturan, kemudian tata tertib dan sebagainya. Kemudian disiplin positif itu akan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nanti akan saya jelaskan selanjutnya nih. Kemudian mengajarkan dan membiasakan anak bertanggung jawab dalam melaksanakan kedisiplinan dengan memahami dan menyadari motivasi dirinya sendiri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Nah, penerapannya itu tidak hanya melibatkan kepatuhan, pelanggaran, serta hukuman saja, tetapi ada restitusi itu. Kembali lagi ke restitusi. Restitusi. Apakah itu restitusi? Nanti kita akan bahas. Nah, tadi ada di disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ialah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Gitu. Jadi ada kesepakatan bersama nih kebajikan universalnya itu apa. Kemudian nilai-nilai yang menjadi fondasi berperilaku, menjadi dasar untuk melakukan sesuatu, nilai itu boleh dan tidak gitu kan. Kemudian sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, budaya positif tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, selanjutnya, berkaitan dengan ini nih, teori motivasi. Hal ini yang kemarin juga ingin saya sampaikan nih. Jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan teori motivasi, seseorang itu akan melakukan sesuatu itu karena termotivasi. Nah, contohnya misalnya Bapak Ibu misalnya di sini ikut webinar buat apa sih? Saya mah biar dapat sertifikat misalnya. Atau saya mau membantu teman gitu ya. Atau misalnya pengen ikut aja gitu, pengen tahu sih seperti apa sih sebetulnya budaya positif. Mungkin di luaran sana, iya saya pernah dengar nih budaya positif itu begini begini begini. Tapi sejujurnya saya katakan Bapak Ibu, ketika kita mengikuti sesuatu, materi itu disampaikan oleh orang yang satu dan yang lainnya itu pasti akan berbeda. Dan insya Allah kita akan menemukan atau mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih lagi. Jadi satu ilmu narasumbernya berbeda, pasti penyampaiannya berbeda, dan pasti akan ada tambahan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, motivasi manusia itu tidak jauh-jauh pasti ada dua yang mendasarinya. Motivasi yang ekstrinsik atau berdasarkan dorongan dari luar, ada juga motivasi intrinsik yang berdasarkan dari dirinya sendiri munculnya. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu pasti berkaitan dengan hukuman yang pertama, yang kedua penghargaan. Jadi kalau memotivasi nih, contohnya siswa kita, kenapa sih siswa kita misalnya datangnya selalu tepat waktu? Ya ada dua kemungkinan sebetulnya. Bukan ada dua kemungkinan. Bisa kalau dia motivasinya ekstrinsik, maka yang pertama dia nggak mau dihukum, atau memang dia ingin mendapatkan penghargaan. Itu terkait motivasi ekstrinsik. Tapi kalau misalnya siswa itu memang sudah mendapatkan atau memiliki motivasi intrinsik, dia akan melakukan itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Jadi saya mau datang pertama aja, maksudnya datang duluan aja. Terserah mau dapat penghargaan, mendapatkan hukuman atau apa. Yang penting saya datang tepat waktu. Kenapa? Kalau saya datang tepat waktu atau sebelumnya, saya bisa mempersiapkan diri saya untuk belajar dan nah ini yang diharapkan. Motivasi intrinsik inilah yang diharapkan muncul dari siswa sebetulnya. Dan motivasi intrinsik ini bisa muncul kalau budaya positifnya memang sudah terbangun dengan baik gitu. Nah, jadi ketika motivasi intrinsik ini muncul, maka akan menjadi budaya positif gitu artinya. Nah, ini setelah itu di dalam budaya positif ini berkaitan lagi dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apa sih? Nah, silakan Bapak Ibu boleh jawab lagi di kelas poin yang tadi. Saya kasih waktu selama 1 menit untuk menjawab. Tapi ini jawaban singkat. Kalau tadi namanya awan jawaban ya, word cloud atau awan kata. Jadi muncul kata-kata Bapak Ibu. Kalau ini jawaban singkat, bisa sampai berapa karakter gitu jawabannya. Nah, menurut Bapak Ibu, yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu apa sih? Jawaban singkat aja. Waktunya 1 menit. Ada jawaban. Nilai-nilai yang disepakati bersama. Ini jawaban dari Bu Nia adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Ya, saya dulu ya, sebelum kita bahas tentang keyakinan kelas. Nah, saya ingin menunjukkan ini. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada seperti ini, datang tepat waktu, berpakaian seragam rapi, menggunakan sepatu hitam, dilarang merokok. Ya inilah kata-kata yang sering kita munculkan, yang sering ada gitu. Atau dilarang membuat keributan, dilarang berkelahi, atau apa. Apakah ini yang dinamakan keyakinan kelas? Peraturan kayaknya itu Maya. Iya, betul. Ada lagi jawaban yang lain mungkin Bapak Ibu? Karena saya menunjukkan ini kenapa? Karena masih banyak yang salah mengartikan ketika apa ya? Ketika saya melihat di sebuah kelas, beberapa kelas ya yang ada menulisnya keyakinan kelas, tapi sebetulnya itu masih peraturan kelas. Kemudian saya juga bertanya sama teman-teman yang lain yang ada di, maksudnya yang ada di sekolah saya, itu saya bertanya, Bapak Ibu mencantumkan di sana ada poster, di situ namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu yakin itu keyakinan kelas? Saya bilang. Dan keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat posternya di kelas untuk dipajang itu untuk yang wali kelas ya, apakah itu merupakan kesepakatan bersama ataukah dari gurunya saja atau hanya searching di Google? Jadi begitu muncul keyakinan kelas, searching di Google langsung ada. Nah, ternyata jawabannya ada yang memang itu saya yang membuatnya. Ada juga jawaban saya nyari di Google, katanya seperti itu. Tapi kan yang namanya keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas, Bapak Ibu. Jadi dari peraturan kelas, bolehlah kita membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu nanti disosialisasikan sama dengan siswa-siswi kita, kemudian berembuk bersama, berkolaborasi, nanti akan muncul namanya keyakinan kelas. Gitu. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang disepakati secara bersama. Bentar. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang disepakati oleh seluruh siswa dan juga guru. Jadi bukan hanya guru yang memberikan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, enggak. Tapi kita akan berkolaborasi dengan siswa untuk merumuskan, menyepakati nilai-nilai apa saja yang harus ada di sekolah. Misalnya, berpakaian rapi
rapih, misalnya, kemudian mengerjakan tugas, dan lain sebagainya, kita bisa katakan itu sebagai suatu hal, kita ganti dengan kata yang lebih positif. Karena dia sifatnya abstrak. Jadi keyakinan kelas berbentuk pernyataan positif dan tidak terlalu banyak. Kemudian menunjukkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Misalnya nih, tadi yang saya bilang, pakaian harus rapi, datang tepat waktu, ada. Itu kan berkaitan dengan sudah aja disiplin. Cukup. Itu adalah nilainya. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Berarti disiplin itu harus tepat waktu, rapi, bersih, dan ada. Mohon maaf, kalau untuk yang kebersihan misalnya dilarang merokok, dilarang membuang sampah sembarangan misalnya. Kemudian harus melaksanakan piket, kan itu berkaitan dengan kebersihan. Jadi nilai yang disepakati ya kebersihan. Ada juga tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh bullying, dan lain sebagainya. Berarti bisa dikatakan nilai positifnya atau keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Itu. Gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu, nilai keyakinan kelas itu isinya adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang positif. Gitu. Jadi tidak berkaitan dengan peraturan yang sangat signifikan. Makanya dia bersifat abstrak dibanding peraturan. Dan satu lagi, keyakinan kelas itu bersifat fleksibel. Dia bisa diubah sesuai dengan keyakinan kelas pada saat itu. Kalau misalnya sudah dianggap harus diubah karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat itu, berarti boleh diubah keyakinan kelasnya. Bisa dirumuskan ulang. Tapi yang pasti keyakinan kelas dirumuskan bersama antara guru dan siswa. Bukan siswa saja, bukan guru saja, tapi oleh keduanya. Kolaborasi supaya ada kesepakatan secara bersama. Nah, selanjutnya, budaya positif nanti akan berkaitan juga dengan kebutuhan dasar manusia, berkaitan dengan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia yang memang semua manusia membutuhkan itu, yang perlu dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, pasti akan ada sesuatu yang menyimpang di sana. Ya, ada. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama, yaitu bertahan hidup, itu berkaitan dengan bertahan hidup itu berkaitan sifatnya fisiologis. Misalnya butuh makan untuk mengatasi mengatasi lapar, butuh minum untuk mengatasi kehausan, gitu kan, butuh pakaian untuk melindungi tubuh. Itu jadi bertahan hidup itu berkaitan dengan sifat-sifat fisiologis. Nah, berbeda dengan yang selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan psikologis jatuhnya. Dia kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, contohnya kalau kebutuhan dasar manusia ini pada siswa yang bagian kebebasan nih, kadang kan kita suka menemukan ya siswa yang sulit banget diaturnya, sulit banget diaturnya. Misalnya suruh duduk, dia pengen berdiri, dia pengen bebas. Kemudian dikasih tugas tidak dikerjakan karena dia pengen bebas dari tugas. Kemudian kalau misalnya rambut ingin sesuai dengan kemauan mereka karena mereka butuh kebebasan. Itu tidak mau terikat gitu. Jadi karena itulah itu wajar karena itu kebutuhan dasar manusia. Nah, itu nanti untuk mengatasi hal tersebut ya perlu adanya budaya positif. Tuh. Lanjut lagi ke kesenangan. Ini juga sama kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Makanya kalau siswa di kelas gitu kadang ketika kita menjelaskan mungkin ada yang ngobrol, ada yang tertawa sendiri, ya mungkin karena kebutuhan dasar mereka akan kesenangan, ya begitu. Bertemu dengan temannya, ngobrol, ya ada. Walaupun mungkin pada saat proses pembelajaran berlangsung mereka tetap ngobrol. Kenapa? Karena mungkin lagi ada bahasan yang menarik. Misalnya contohnya untuk anak-anak sekarang yang lagi booming kan Arhan dan Ziza yang lagi selingkuh gitu ya. Orang yang kasus perselingkuhan. Nah, itu pasti mereka lagi ngegosip seperti itu karena itu suatu kesenangan buat mereka, membuat mereka bahagia gitu ya. Nah, karena arus medsos luar biasa sekali.
Nah, kebutuhan dasar selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan psikologis. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ini adalah kebutuhan dasar. Makanya ketika anak-anak kita ada circle-circlean, bestie-bestian itu wajar karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang. Atau ada juga anak yang caper mungkin ya, berlebihan tingkahnya dibanding siswa-siswa yang lain ya karena kebutuhan dasar kasih sayangnya belum terpenuhi, itu wajar. Dan itu terjadi di sekolah saya ketika saya jadi wali kelas, di mana ketika itu satu kelas hampir setengahnya siswanya broken home gitu kan. Mereka memang lebih manja, lebih butuh perhatian, lebih butuh, dan sebagai gurunya pun lebih butuh effort yang besar gitu untuk mentreatment mereka supaya kebutuhan dasar ini terpenuhi. Selanjutnya penguasaan. Nah, jadi kebutuhan dasar penguasaan itu berkaitan dengan kebutuhan psikologis, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kalau ini kan kebutuhan dasar penguasaan ini, makanya suka ada nih kasus di siswa kita, biasanya dia mungkin ranking terus, tiba-tiba dia jadi di bawah peringkatnya, dia akan merasa kecewa karena kebutuhan dasarnya untuk bagian yang penguasaan dia merasa itu tidak tercapai, tidak terpenuhi. Nah, ini juga menimbulkan hal-hal yang akan merusak nilai positifnya. Nah, selanjutnya, ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Nah, saya senang sekali nih ya kalau berkaitan dengan ini nih. Udah masuk restitusi sebetulnya, tapi sebelumnya ada. 5 posisi kontrol itu yang kita lakukan dengan guru. Setiap guru pasti ada memiliki 5 posisi kontrol ini. Apakah salah satunya, salah duanya, salah tiganya, atau mungkin bagus lagi kalau bisa sampai 5-5-nya, dan yang kelima itu luar biasa sekali kalau memang biasa diterapkan. Nah, jadi nanti bahan pembelajaran aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisinya sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Bentar, nih. Selanjutnya coba saya akan putarkan video terkait 5 posisi kontrol ini. Bapak Ibu boleh memperhatikan perbedaannya dari masing-masing posisi kontrol. Dan yang terbaik itu yang bagian mana menurut Bapak Ibu. Yang penghukum itu dampaknya itu biasanya siswa nanti menjadi merasa gagal gitu. Jadi merasa gagal, merasa tidak baik gitu. Ada dampaknya juga dia bisa aja lebih dendam gitu. Ada. Tapi kalau pembuat orang merasa bersalah, nah ini yang agak bahaya juga. Siswa akan merasa dirinya gagal, menjadi manusia yang gagal. Sebetulnya kan tidak boleh seperti itu. Nah, kalau di teman ya karena posisinya teman ya kadang bisa termotivasi, bisa enggak juga gitu. Dan ini bedanya seperti itu. Kalau pemantau, posisi pemantau, 5 posisi kontrol guru, yang bagian pemantau ya hanya sebagai pemantau aja. Guru itu hanya memantau. Kamu terlambat aja, lain kali jangan diulang ya. Paling seperti itu. Beda dengan manajer. Kalau manajer dia akan mengarahkan siswa kenapa alasan dia berbuat seperti itu, kemudian bagaimana cara siswa yang melakukan kesalahan itu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi yang diharapkan itu dalam budaya positif, kita itu akan menerapkan posisi guru sebagai manajer, posisi kontrolnya, baiknya. Walaupun kadangkala ya tetap 5 posisi yang posisi yang lain pun pasti biasanya kita lakukan juga karena mungkin sudah terbiasa dan sebagainya. Nah, beralih ke selanjutnya nih yang saya bilang berkaitan dengan restitusi. Kalau penghargaan kemudian hukuman itu kita sering dengarkan, tapi kalau restitusi, nah ini yang masih agak apa ya baru gitu, dan ini muncul di Merdeka. Jadi restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah,
untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Kelson Goshen. Tapi kalau yang lain ada lagi jawabnya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah proses kolaboratif gitu. Jadi mendorong siswa untuk menyadari kesalahan, kemudian mencari solusi dari kesalahannya tersebut dan tidak mengulangi kesalahan itu. Kalau kita lanjutkan nih berkaitan dengan restitusi. Jadi restitusi itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Jadi kalau melakukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi sistemnya dia belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya. Kemudian dia memperbaiki hubungan. Jadi tadinya mungkin ada kekurangan, nah ini akan jauh lebih baik lagi hubungan. Nah, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak ada paksaan dalam melakukan restitusi. Dalam hal ini, seperti misalnya kayak tadi waktu posisi kontrol guru sebagai penghukum, itu kan dipaksa. Bukan tawaran, tapi paksaan. Kamu harus melakukan itu. Kamu harus lari keliling lapangan basket 5 kali, 2 kali. Kemudian kok saya harus keliling lapangan basket gitu. Malah ditambah lagi. Nah, itu paksaan jatuhnya. Nah, selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia menyelami, biarkan siswa itu menyelami dirinya atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, ini dia. Ketika tadi misalnya Naren itu terlambat datang, sebetulnya kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan seperti itu. Selanjutnya, restitusi itu merupakan cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian nanti dia akan menguatkan, bukan melemahkan atau membuat anak down dengan satu. Dan kita fokusnya pada solusi, bukan masalah, tapi solusinya apa gitu. Nah, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi ini dilakukan dengan yang namanya segitiga restitusi. Bentuknya segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua itu agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, atau ini ke copy ya 2 kali. Jadi bagaimana dialog antara guru atau orang tua dengan siswa supaya dia menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya. Nah, bentuknya seperti ini, segitiga restitusi. Tapi langkah-langkahnya itu yang dilakukan pertama kali adalah, pertama adalah menstabilkan identitas. Itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi identitasnya yang distabilkan dulu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan itu ada tujuannya. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar apa sih yang mendasari siswa itu untuk melakukan tindakan yang salah gitu. Nah, yang terakhir itu menanyakan tentang keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, dari menanyakan keyakinan ini kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, contoh dari segitiga restitusi ini saya tampilkan sebuah video terkait implementasi atau penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah dilakukan sebagai demonstrasi ya. Boleh dibaca dulu. Jadi ada kasus Uyun adalah seorang siswi kelas 12 SMA. Suatu siang ia datang menghampiri gurunya untuk mengadukan salah seorang temannya yang mencontek tugas yang telah susah payah dikerjakannya. Tuh. Nah, ini contoh kasusnya. Penanggulangannya adalah seperti berikut. Apa Yun? Miss, tugas Ica itu nyontek Miss dari saya Miss. Sebanget dari dulu setiap tugas lalu aja nyontek. Gak tahu apa, kalau bikin tugas itu gak gampang, butuh usaha, nyari referensi, mikir. Dia tinggal nyalin aja. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ica?
Karena saya sudah kesel banget, Miss. Saya robek bukunya, saya bantingin ke mukanya, Miss. Lalu pada saat Uyun melakukan itu, apa sih yang dilakukan Ica? Dia nangis, Miss. Padahal dia yang salah, playing victim banget. Ya sih ya, kalau Miss jadi kamu juga sama, Miss pasti kesel. Miss juga pasti akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Udah capek-capek mikir, ngerjain, nyari referensi, ternyata dicontoh sama orang. Itu wajar. Tapi Miss juga senang karena kamu nggak melakukan hal yang jauh lebih buruk sama Ica. Sekarang menurut kamu kira-kira perbuatan yang kamu lakukan itu menyelesaikan masalah nggak? Enggak sih, Miss. Lalu kira-kira bagaimana ya perasaan Ica saat kamu tadi memaki-maki dia di depan umum? Pasti malu dan sedih sih. Soalnya kan saya marahin dia di depan banyak orang. Oke. Menurut kamu sikap kamu terhadap Ica itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas yang kita miliki? Enggak sih, Miss. Di bagian mana tuh yang samanya? Keyakinan kelas kita yang bagian saling menghormati, Miss. Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Saya akan meminta maaf pada Ica karena saya sudah melakukan kesalahan. Oke, itu baik ya, Uyun, karena kamu sekarang sudah mau menyadari kesalahan kamu. Terus kedepannya kalau misalnya ada kejadian seperti itu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih bersabar dan jika ada orang yang berbuat kecurangan, saya akan langsung melaporkannya pada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Oke, baik. Terima kasih atas kesalahan kamu yang mau kamu perbaiki ke depannya. Mudah-mudahan ke depannya kamu bisa jauh lebih bersabar lagi. Dan kalau ada kasus seperti ini lagi, boleh langsung dilaporkan aja ke guru mata pelajarannya. Kamu nggak perlu ngambil tindakan, apalagi sampai ngelukain orang. Oke, sekarang silakan kamu temui Ica untuk minta maaf ya, Uyun. Ya, Bapak Ibu, itu adalah contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan bermain peran dengan siswa kemarin untuk menunjukkan bagaimana implementasi atau penerapan segitiga restitusi. Itu diseminasi terkait budaya positif dan juga kelas poin secara singkat itu telah saya laksanakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Anita atas materi yang telah disampaikan. Untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang bagi Bapak Ibu Guru peserta. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kami buka sesi tanya jawab dengan 3 penanya. Disilakan. Untuk penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asal instansi. Untuk itu, kami persilakan untuk yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Boleh lewat kolom chat atau langsung bertanya juga boleh. Sepertinya ini sedang ini kali Bu Des, sedang mencermati segitiga restitusi, bisa nggak ya kita buatnya gitu. Karena memang sama seperti yang kita hadapi ya Bu Devi di sekolah manapun, kadang ya memang teori itu tidak semudah ininya ya, semudah pelaksanaannya gitu. Artinya udah ada ini ya. Ya, Bu Anita ada Pertanyaannya. pertanyaan di sini, ada yang bertanya nih. Dari Bapak Rosi, instansinya SMAN 4 Paneglang. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana biar sabar menerapkannya? Bagaimana biar sabar menerapkan segitiga restitusinya? Begitu, Nah, Bu Anita. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Rosi. Kabarnya gimana? Sehat? Kita belum ketemu lagi. Alhamdulillah sehat. Iya Pak Rosi. Luar biasa ya kalau misalnya terkait kesabaran, kayaknya saya juga memang harus banyak belajar memang. Tapi dengan tahapan-tahapan yang sudah ditawarkan seperti itu, maksudnya kan tahapannya sudah ada. Tinggal pelaksanaannya yang memang kalau kesabaran itu harus kita latih ya Pak.
awalnya juga pasti kesel. Kalau begitu ada kesalahan kayak gitu, kita pasti akan menjudge dan lain sebagainya. Tapi dengan memahami dulu konsep 5 posisi kontrol guru itu, kita pahami dulu, kemudian kita pahami terkait restitusi itu harusnya seperti apa. Nah, barulah kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pastinya tidak akan sempurna dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan kesabaran, semua juga sama ya, kayaknya semua sama masih butuh belajar untuk sabar. Kita nggak tahu yang disebut sabar itu batasannya di mana, sabar itu batasan awalnya dan akhirnya itu di mana. Tapi yang pasti Pak, ketika kita menghadapi mereka, hadapi saja seperti kita layaknya menghadapi anak kita sendiri. Yang gitu ada memposisikan diri kita sebagai orang tua kandung mereka itu biasanya akan menaikkan level kesabaran kita biasanya gitu biasanya. Tapi mungkin aja berbeda dengan yang lain. Tapi kalau saran dari saya yaitu memang harus memperlakukan siswa kita seperti anak kita sendiri. Jadinya mudah-mudahan bisa lebih sabar dalam memvalidasi tindakan yang salah, stabilkan identitas dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, baik. Bagaimana Bapak Rosi atas jawabannya? Ya, terima kasih, memuaskan. Terima kasih, Bu Anita. Oke. Eh, kita move ke pertanyaan berikutnya. Disilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan. Oh iya, mungkin bisa di-share itu ya Bu Devi, apa namanya, link presensinya ya, presensi Iya, webinarnya. oke, Lupa ya Bu. sebentar. Link presensinya ya. Hmm. Masih Ini satu lagi, boleh nggak, Bu Anita? boleh Pak Rosi, kita mah sharing aja, karena saya Itu bukan yang expert sebetulnya kita sharing ya. Ya itu Pak, yang lima fungsi yang video itu ya, yang nomor 5 itu ya. kan, ah, nomor 5 yang tadi saya dengar sih, intinya apakah kemudian anak diberi keyakinan untuk merubahnya sendiri, tapi kemudian mengikatnya gimana ya? Misalkan gini nih, anak kesiangan, kan dicari masalah, dia cari solusi sama dia sendiri. Habis itu kan itu apa dilepas aja atau gimana ya itu maksudnya yang video yang terakhir yang nomor 5 itu. Itu gimana ya? Manajer ya sebetulnya. Yang manajer itu saya pengen menerapkan itu lebih sempurna. Kadang anak zaman sekarang kan maaf ya, akhirnya agak negatif thinking juga. Ya, Akhirnya eh, saya sering itu, tapi komitmennya itu besoknya lagi gitu lagi itu tuh gimana ya? Itu ya itu perlu Pak. dievaluasi sisi apanya ya kita kira-kira. Tantangannya seperti itu sih Pak. Yang namanya proses pembelajaran kita nggak bisa ya langsung ada sekali menerapkan posisi manajer setelah diingatkan dan sebagainya tetap aja seperti layaknya manajer di perusahaan ketika sudah memberikan pengarahan kan tetap dimantau. Jadi sebetulnya 5 posisi kontrol guru yang idealnya memang manajer, tapi 4 posisi yang lainnya pun tetap kita harus menjalankan sebetulnya. Kadang ada beberapa hal yang memang harus dihadapi dengan posisi apa penghukum gitu. Ada. Karena memang begitu namanya juga siswa, jadi harus diingatkan berulang kali. Ya itu intinya mah konsistensi sih, konsistensi dan kita juga tidak lepas kontrol dari mereka, tetap melakukan pemantauan juga, kemudian melakukan juga teman. Jadi 5 posisi kontrol itu tetap kita jalankan, Mbak. Tapi kalau bisa didominankan ya, Mbak. Jadi setelah treatment ya tetap kita harus memantau, kita harus mengawal lah ibaratnya. Ya itu gede, harus besar kesabaran kita, harus seluas samudra menghadapi ya gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Sampai nanti terbangun sedikit demi sedikit pasti akan terbangun budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik yang mengeliminir kesalahan-kesalahan sebelumnya. Mungkin jawaban saya dari saya seperti itu, Pak Rosi. Siap. Terima kasih Bu Anita dan Bu Devi ya. Moderatornya keren nih, mantap. Ya, Oke, baik Bapak. Untuk link presensi sudah ada di kolom chat. Boleh silahkan absen. Ini masih sesi tanya jawab ya. Ada satu penanya lagi. Ada kesempatan satu penanya. Disilakan Bapak Ibu.
Sudah sepertinya ya, sudah tidak ada pertanyaan ya Bu Devi. Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Hmm. Sudah ya? Mhm. Boleh mungkin nanti Bu Devi saya berikan sebuah apa ya, quote atau motivasi ya buat para guru kita ini gitu ya, teman-teman dimanapun berada. Bapak Ibu melaksanakan budaya positif ini, yang diseminasi budaya positif ini memang karena ada salah satu tuntutan peran di pendidikan guru penggerak, yaitu melakukan diseminasi budaya positif. Tapi prinsip saya sebelum jadi CGP, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ada prinsip yang kami di Kombel Durian Mantap itu kami terapkan. Jadi jargon guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, kan seperti itu ya jargonnya. Bagi kami, tergerak, bergerak, atau menggerakkan itu tidak perlu nunggu jadi guru penggerak, Bapak Ibu. Kita bisa tergerak, bergerak, menggerakkan, itu motivasi diri kita aja untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi guru yang jauh lebih baik. Itu demi Anda. Dan jangan lupa kita mengajar di zaman yang berbeda dengan zaman kita belajar. Jadi sesuaikan kodrat alam, kodrat zamannya ketika kita mengajarkan atau mendidik siswa pada saat itu. Mungkin itu saja Bu Devi. Sebentar, Miss, ada satu penanya lagi nih ternyata di kolom chat dari Ibu Ulfa. Oh, ada. Bu Ulfa mau nanya apa Bu Ulfa? Nih. Di sini kalau Devi bacakan ya. Boleh. Kalau untuk anak SD sepertinya pemberian hadiah atau reward itu masih sangat efektif. Karena bagian dari motivasi ekstrinsik yang lama-kelamaan bisa membantu membangun budaya positif yang berasal dari intrinsik. Pertanyaannya adalah, apa Bu Ulfa ini pertanyaannya? Oh, katanya setuju tidak. Setuju tidak Bu Anita? Sebetulnya kalau masalah penghargaan atau reward ya, jangankan SD, kita aja masih pengen gitu ya diberi reward, ini lupa gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan reward, itu mah kan kebutuhan akan penguasaan ya. Ya, kalau saya setuju, setuju. Karena bisa juga memenuhi kebutuhan dasar kasih sayang, penguasaan dan sebagainya. Tetapi perlu di apa namanya, perlu apa namanya, diberikan pemahaman bahwa hal tersebut itu tidak mutlak. Artinya ketika kita melakukan suatu prestasi, kadang kita tidak selalu mendapatkan apresiasi yang kita harapkan, dan mereka harus bisa menerima seperti itu. Jadi kalau untuk anak SD efektif, iya memang betul, tapi tetap harus ada pemahaman bahwa memang ketika kita melakukan sesuatu itu ada konsekuensinya. Walaupun konsekuensinya bukan berarti harus berupa penghargaan, pemberian kado dan lain sebagainya. Jadi tetap harus ditekankan itu supaya supaya nanti memang pemikiran siswa itu tidak fokus pada wah saya mau ini karena buat dapat hadiah, karena ini buat dapat hadiah. Itu biar nanti kita geserkan supaya motivasi ekstrinsik itu menjadi intrinsik gitu. Paling seperti itu sih Bu Elva. Kalau pemberian hadiahnya saya setuju, tapi harus ada treatment khususnya, itu yang utamanya gitu. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas ya Bu Elva. Oke, terima kasih Miss. Bagaimana Bu Ulfa? Oh, katanya terima kasih Bu Anita, kuncinya di pemahaman. Sip, setuju katanya Bu Anita. Siap. Oke, baik. Ah, kayaknya sudah di penghujung acara ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Anita atas materi yang disampaikan dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan untuk teman-teman kita. Semoga itu menjawab rasa penasaran yang telah dimiliki teman-teman yang tadi bertanya ya, Bapak Ibu. Yang pasti adalah kalau dari materi Ibu Anita, budaya positif di sekolah itu ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak Ibu Anita. Dengan begitu, seluruh rangkaian webinar ini telah berakhir. Semoga informasi yang telah disampaikan memberikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi
Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita semua dapat terus berkolaborasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan adaptif. Terakhir, duduk sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Devisa Fitri sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video tentang diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan, izinkan saya membagikan pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas dan atau rumah. Pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci antara lain, lebih sabar dalam menghadapi siswa yang bermasalah, mengurangi posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, dan mulai membiasakan posisi kontrol guru sebagai pemantau dan manajer. Dan mulai membiasakan menggunakan segitiga restitusi. Demikian video aksi nyata modul 1.4 terkait diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.